Dedi itu turut prihatin ya Bang ya, kita turut prihatin kalau memang ini benar dalam prosesnya nanti ya. Dedi turut prihatin dengan kejadian ini dan ya semoga bisa diselesaikan nantinya gimana Bang secara hukum ya, secara baik ya di ranah hukum. Jadi pendapat Dedi sih udah nggak banyak mengomentari ya, ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya, biarkan proses hukum aja yang berjalan. Ya cukup kaget juga ya, cukup kaget karena kan dapatnya dari teman-teman media juga ya, dari beberapa media yang memberikan informasi ke Dedi, dan Dedi baca juga ada beberapa nama-nama selebriti ya yang masuk mendapatkan dana TPPU ini, dan kagetnya ada nama besan Dedi di situ gitu, dan kaget juga gitu mendapatkan berita ini gitu. Makanya ya sebenarnya sih dari awal Dedi juga kan orang yang sangat tidak setuju dan menentang keras adanya penggalangan donasi ya 2 tahun yang lalu. Itu aja sih sebenarnya ketidaksetujuan Dedi itu bukan apa-apa, karena tidak baik juga nanti untuk masa depannya Gala ya kan, ini kan betul kan Bang ya, jadi nanti kan mengantisipasi aja, nanti takutnya Gala kan semakin dewasa ya, sekolah ya, nanti takut mendapat bulian dari kawan-kawannya kalau itu rumah itu rumah dari donasi, apalagi sekarang ada berita ternyata sebagian dari donasi itu dicurigai sebagai dana TPPU atau pencucian uang dari Bayu Walker. Itu tambah lagi kan kalau misalnya dibully, rumahnya lo Gala rumah dari pencucian uang, kan kasihan gue, itu menyangkut nama cucu Dedi juga gitu. Jadi tidak berlebihan sih, pada 2 tahun yang lalu Dedi tuh tidak setuju dan menentang keras penggalangan dana beli rumah untuk Gala. Harapannya sih kalau Dedi ya semoga ya Gala baik-baik aja, sehat-sehat aja ya, dan berharap tidak ada terjadi sesuatu apapun ya untuk Gala. Loh, aku udah bilang sama Pak Haji, aku sama Mas Kris sama tim siap dampingin. Karena kan Pak Haji juga berarti tidak mengerti asal usul dari mana, ya kan, itu aja sih. Tapi nanti mungkin lebih jelasnya nanti pada saat memang sudah benar ada panggilan, setelah kita kooperatif untuk hadir di sana ya kita akan jelaskan. Jadi kalau memang ada arah ke situ ya Bang ya? Ya, tapi kalau enggak ya. Soalnya kenapa? Arah ke situ itu pun juga sepertinya masih jauh. Kecil. Kenapa? Mungkin kalian sudah dengar juga bahwa sumbangan, bahwa donasi masuknya ke rekening yayasan, bukan ke rekening OPA. Kenapa OPA dibawa-bawa? Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu Bang. Ya benar kan Bang? Orang boleh saja melapor, tapi kan kita lihat apakah memang ada panggilan buat OPA. Dasarnya seperti aku bilang, kalau ada panggilan ya kita hadir, kooperatif. Jadi kalau memang benar ada panggilan secara resmi, beliau sebagai warga negara yang baik, insya Allah akan hadir dan mengklarifikasi apa yang memang sudah pernah beliau alami pada saat sebelum itu. Kalau kecewa ya sangat kecewa lah. Tapi kalau yayasan, pas sebagai pengurus di situ, pas sebagai pengurus di situ, tapi rekening kota, dan itu pun hasil penjualan buku disebutkan oleh Mas Tomli. Kocak, tanpa kuliah, simsalabim, kun fayakun, puji Tuhan katanya. Oke. Gitu. Oke. Hah? Iya. Yang bagian mana penistaan agama? Di podcast mana ya? Di podcast saya ada bagian mana kalimatnya? Bagian apa? Oh. Itu saya yang ngomong. Saya ngomong kun fayakun. Narasumbernya yang ngomong, tapi yang dilaporin, loh, kok bisa kayak gitu? Nggak tahu aku, kalian sendiri aja yang nilai. Kalau di situ bukan saya yang ngomong kan? Bukan ya? Bukan saya yang ngomong ya? Terus kok saya yang dilaporin ya? Karena ada posisi
posisinya di podcastnya dokter. Oh, tapi bukan saya yang ngomong kan? Kenal dokternya. Oh, yang terkenal sayanya, oke. Aku nggak tahu juga, aku jalanin aja. Kalau misalnya nanti ada laporan, ya diundang ya, saya akan datang. Intinya saya tidak pernah melakukan apa-apa. Menurut saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu loh apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Ya udah, kita jalanin aja lah proses hukum ya. Bukannya ini sudah biasa juga sih saya. Sudah mulai terbiasa kayaknya. Takdir sih. Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama ya, karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dan saya menghormatin semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz, jadi nggak ada lah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apapun. Ya, malah saya pengen belajar banyak. Setiap kali ada yang podcast keluar, saya masih hubungan baik. Saya bertanya-tanya kayak gitu, punya ada kejadian apa, saya tanya, ini boleh nggak sih dalam agama Islam? Saya justru banyak belajar. Pengen ngajakin saya terus justru kan, karena saya pengen belajar terus. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Faizar, saya dekat juga, Ustadz Eri, Ustadz Denny Slim, kemarin terakhir kan datang ke podcast saya juga, itu orangnya luar biasa banget. Saya ngobrol dengan dia, ya, orangnya juga benar-benar outstanding ya, cara berpikirnya juga bagus banget. Saya juga dekat, sering komunikasi juga. Jadi nggak ada lah kalau saya bilang, saya malah pengen belajar banyak dari agama Islam ya. Jadi nggak ada keinginan saya sedikit pun untuk menistakan atau apa-apa. Oh, lebih berhati-hati. Gini ya, kalau saya ngundang podcast ya, saya sangat berhati-hati sekali. Kredibilitasnya itu harus benar-benar ada bukti lah ya. Ngomong saya juga nggak mau. Kalau kalian lihat di podcast saya semuanya, semua akan saya cecar. Makanya kalau orang ngomong kan keluar dari podcast saya hidup-hidup tuh luar biasa banget. Orang keluar dari podcast saya hidup-hidup itu good banget lah saya ngomongnya. Dukun datang ke tempat saya tuh keluarnya pasti viral banget ya. Orang yang ngomongin kaya sekalipun datang ke podcast saya itu bisa keluar itu ya ketawa dia. Kalau datang ke podcast saya itu saya benar-benar kritis banget bertanya ya. Dan saya pure semuanya, kita nggak ada konten-kontenan ya. Saya bertanya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Silakan jawab sesuai dengan kapasitasnya kamu. Dan saya juga menseleksi benar-benar apa yang disampaikan. Kalau benar apa yang disampaikan banyak korbannya, saya malah tambah demen. Karena kalau misalnya korbannya banyak kan, saya pengen podcast saya itu berguna bagi masyarakat supaya nggak ada korban yang lainnya. Pelajaran utama dari kasus Kartika Putri adalah kalau tidak salah tidak perlu minta maaf. Akan saya kenang selalu baik di conference manapun ataupun di wawancara manapun. Pelajarannya kalau tidak bersalah jangan pernah minta maaf. Karena kalau kita minta maaf artinya kita bersalah. Nah, ini kami sudah bawa untuk dipelajari oleh Pak Mahfud bagaimana keterkaitan pajak-pajak yang dikembang oleh kurang lebih 50 korporasi tambang, lalu bagaimana keculasan-keculasan terjadi, bahkan sampai anak petinggi negara yang berseragam ada di dalamnya, putrinya. Nah, jadi kita harapkan agar Pak Mahfud bisa menelisik ini. 920 lembar. Sebel ini ya Pak? Iya, 920 halaman yang ada runtutan, ada kronologi, ada pembuktian, dan ada perbedaan antara data korporasi dengan data modi di sistem Kementerian SDM Republik Indonesia. Begitu. Karena inisial ini kami lampirkan dengan dokumen yang 1000 halaman. Surat kita baru diterima di administrasi tata usaha Kementerian Kemenko tentang ada dugaan kelanjutan dari kemarin, yaitu di mana gerakan-gerakan dari komplotan atau geng Rafael ini yang merambah ke sektor pertambangan. Sektor ini adalah yang kemarin ribut-ribut di Mabes Polri, namun belum berujung. Nah, kami harapkan agar nanti Pak Mahfud MD bisa menelisik 920 halaman kurang lebih. Kalau kami hitung sampai kurang lebih 50 korporasi terlibat di dalamnya. Modus operandi mereka itu hanya dua. Pertama, pengemplangan pajak. Satu perusahaan yang ada selebgram inisial S itu
yang istri dari petinggi berseragam itu hampir 2 triliun dengan pelang. Itu periode 2020-2022. Nah, baru modus yang kedua, mereka adalah selalu memanipulasi dan menghindarkan jumlah serta sumber uang yang menjadi biaya atau ongkos produksi untuk eksplorasinya mereka dan atau eksploitasi. Jadi ada modal kerja itu mereka tutup-tutupi, mereka tidak beritahu. Padahal itu adalah hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak mereka, itu harus diketahui negara. Harusnya Pak Menko bisa menelisik ini karena kami lihat sejak periode 2016 terjadi perubahan yang luar biasa besar di dunia pertambangan Indonesia. Perubahan pemilik modal dari komunitas A menjadi komunitas B, kelompok A kepada kelompok B. Jadi ini adalah satu modus yang patut dicurigai oleh negara. Jangan sampai mereka melakukan langkah-langkah untuk memanipulasi negara yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi manipulasi ini kecenderungan adalah modal-modal atau uang kotor itu berpindah ke pertambangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.